Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali beberapa fawaid atau faidah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dari faidah hadis nomor 325 yang ada di dalam kitab shalah pada bab salat al-jamaah wal imamah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tidak mengapa kita bacakan kembali hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir maka takbirlah kalian, wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian takbir sehingga dia takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah kalian, wala taraka'u hatta yarka'a, dan jangan kalian ruku hingga dia ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa iza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda, apabila imam sujud maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud hingga dia sujud. Wa iza shalla qa'iman fasallu qiyama, apabila imam salat dalam keadaan berdiri maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri pula. Wa iza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, apabila imam salat dalam keadaan duduk maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Hadis ini dari Imam Abu Daud, wa hadza labzuh, dan redaksinya dari Imam Abu Daud, wa asluhu fi sahihain, dan asalnya hadis ini ya ada di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Nah, kita melanjutkan faidah yang ke-16 yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Faidah yang ke-16 dari hadis ini, anna takbiratul mamum tati ba'da takbiratul imam bila takhallufin, sawa'un fi takbiratul ihram atau fi takbiratul intiqal. Sungguhnya takbir makmum itu adalah
dilakukan setelah takbirnya imam, ya, tanpa dia tertinggal, baik dalam takbiratul ihram ataupun dalam takbir al-intiqal. Jadi kalau imam sudah takbir, ya kita takbir, jangan jauh ketinggalan dan juga jangan mendahului. Wa in wafaqahu fi takbir, kalau seandainya dia makmum menyertai imam di dalam takbir, fa in kabbara al-imam wal ma'mun wal ma'munu ma'an, kalau imam takbir, makmum bersamaan juga takbir gitu. Ini bukan mengikuti, tapi dia menyertai, membersamai imam, menyertai imam di dalam takbir. Fa fi takbiratul ihram la tanakidu salatul makmum. Ini kata Syekh Al-Basam rahimahullah, kalau dalam takbiratul ihram maka salatnya makmum tidak terakad. Kalau menyertai, ya, imam Allah juga dia bersamaan, bukan dia imam dulu baru dia belakangan, bukan, tapi dia menyertai imam, bersamaan dengan imam. Ini kata beliau dalam takbiratul ihram maka salatnya tidak terakad, ya, salat jamaahnya tidak terakad. Wa fi sa'iri takbirat yukrahu dzalik, dalam takbir yang lain, takbir intiqal, ini dibenci menyertai imam, karena jelas di dalam hadis tadi disebutkan fa idza kabbara fakabbiru, bila imam takbir maka takbirlah kalian, fa dengan fa, ya, tartib. Jadi imam dulu baru kita. Kalau imam sudah, ya, takbir itu kan ucapan lafaz Allahu Akbar, ya. Berarti tatkala imam sudah Allahu Akbar, udah ya, baru makmum. Baru makmum. Ini namanya mengikuti. Tapi kalau imam baru Allah, dia juga Allah langsung, ini menyertai. Atau imamnya sudah lama, baru dia belakangan, ini takhalluf, ini berbeda dengan imam. Yang sahih menyertai. Kalau ya ketinggalan, imamnya sudah berpindah nanti kepada rukun yang lain, nah ini berarti sudah ketinggalan, ya. Apa contohnya? Misalnya, ya, Allahu Akbar, ya, kata imam sudah mengucapkan Allahu Akbar untuk bangun dari sujud gitu, kemudian imam sudah Allahu Akbar lagi ke sujud gitu, dia baru Allahu Akbar ngikut duduk antara dua sujud, berarti dia udah ketinggalan. Imam ini sudah takbir intiqal untuk sujud lagi, dia baru takbir intiqal untuk duduk antara dua sujud. Ini berarti dia ketinggalan. Ini tetap nggak boleh juga, tidak boleh juga. Begitu juga tadi menyertainya, ya. Wallahu alam. Kalau dalam takbiratul ihram, kata beliau, sampai tidak, ya, terakad salatnya tadi. Kemudian faedah yang ke-17, yuqasu ma lam yudhkar min a'mali shalah ala ma dzukira minha huna. Dianalogikan, dikiaskan, ya, sesuatu yang enggak disebut dari amalan-amalan salat terhadap amalan-amalan yang disebut di sini.
Fa yustahabbu al-mutaba'ah wal iktida, maka disunahkan untuk mutaba'ah, mengikuti. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, adatu hasran, ya, hanya saja dijadikan imam untuk diikuti. Di sini kan ada adatu hasr dalam ilmu bahasa, ya, innama ini alat untuk membatasi, ya. Innamal a'malun binniyat misalnya. Ya, hanya saja amalan itu tergantung dengan niat, pembatasan. Begitu juga di sini pembatasan. Imam itu dijadikan imam ya untuk diikuti, ya. Maka di sini mencakup seluruh amalan salat. Walaupun barangkali tadi kan hanya disebut takbir, ya, ruku, ya, kemudian sujud, ya, yang disebutkan, ya. Namun mencakup seluruh amalan-amalan salat, maka seorang makmum harus mengikuti imamnya. Kemudian faedah yang ke-18, al-masyhur min mazhab Imam Ahmad. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, annahu la yasihu timamu muftaridin bimutanaffilin, tidak sah keimamahan orang yang salat fardu dengan salat orang yang salat sunnah. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, ya, bermakmum dengan imam yang salat sunnah itu tidak sah. Makmumnya salat fardu, kemudian imamnya salat sunnah, ya. Wala man yusalli adh-dhuhra biman yusalli al-asra. Berarti contohnya di sini tadi yang salat wajib, ya, makmumnya ya salat isya misalnya, sedangkan imamnya salat tarawih, ya. Ini contoh, ya. Ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Kemudian tidak sah juga orang yang salat zuhur dengan imam yang salat asar. Imamnya salat asar, makmumnya salat zuhur. Wala aqsuhu, dan juga tidak sebaliknya, ya. Makmumnya yang salat asar, imamnya yang salat zuhur. Wala kullu muftaridin khalfa muftaridin li fardin akhar, ya. Dan tidak semua, ya, dan tidak sah, ya, semua orang yang salat fardu di belakang orang yang salat fardu, tetapi beda jenis atau waktu salatnya tadi. Mukhalifun lahu waqtan au isman, yang mana berbeda di sini dari waktunya beda, nama salatnya pun beda. Yang satunya zuhur, yang satunya asar, namanya juga beda. Yang satu namanya zuhur, yang satu namanya asar. Li hadis fala takhtalifu. Pondasi dalil yang dipegang oleh mazhab ini, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala takhtalifu, jangan kalian berselisih, jangan kalian menyelisihi imam. Wallahu alam, ini yang masyhur, satu pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Wa riwayat al-ukhra anil imam, namun dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, ini masyhur, ya, dalam mazhab Imam Ahmad, satu pendapat begini,
pendapat yang lainnya begini ya, dalam mazhab Imam Syafi'i juga kan ada qaul qadim, ada qaul jadid ya. Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu tidak mengenal kejumudan, bukan dijumud, bukan suatu yang itu saja. Karena ilmu seorang itu bertambah. Bisa jadi dia meralat pendapat yang sebelumnya. Nah, satu riwayat dari Imam Ahmad sah yang demikian semuanya, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yujizu an yusalliya syakhsun khalfa syakhsin akhar yukhalifuhu fi niyyah wal af'al. Membolehkan orang yang salat di belakang orang yang lain, yukhalifuhu berbeda dengan imamnya tadi, fin niyati wal af'al, dalam niat beda, dalam gerakannya pun jenis salatnya beda. Ini boleh. Faman shalal isya khalfa man yusallil maghrib. Contohnya di sini, orang yang salat isya mengikuti makmum yang salat, orang yang salat isya mengikuti imam yang salat maghrib, maka ini hukumnya boleh. Bagaimana gambarannya? Orang dia salat isya tapi mengikuti makmum yang salat maghrib, bisa terjadi enggak? Bisa. Nah, imam itu dia misalnya salatnya salat jamak, kan bisa terjadi ya dalam sebuah masjid, terutama misalnya masjidnya masjid yang ada di terminal, ada di bandara misalnya ya, stasiun misalnya, yang imam tadi dia salat maghrib di waktu isya, jamaknya jamak ya, jamak takhir, kan salatnya 3 rakaat. Nah, datang makmum, yang barangkali makmum tuh penduduk situ gitu, lalu dia salat mengikuti imam tadi, berarti kan dia salatnya isya, sedangkan imamnya tadi salatnya maghrib. Bisa terjadi. Nah, boleh di sini, boleh. Bagaimana caranya di sini? Iza sallama imamuhu qama wa ata bi raq'ati rabi'ah wa man shalla al-maghrib. Iza sallama imamuhu qama wa ata bi raq'ati rabi'ah. Orang yang salat isya di belakang imam yang salat maghrib. Gampang nih, kalau imamnya salam, atau keliru tadi ya, orang yang salat isya, keliru mungkin contoh dia, orang yang salat isya di belakang imam yang salat maghrib. Kalau ini gampang lagi ya. Ya, kalau imamnya salam, ya tadi sama ya, berarti kalau imamnya salam dia tinggal nambah ya 1 rakaat. Ya, mungkin contoh tadi benar ya. Kalau imamnya salam ya, dia tinggal nambah 1 rakaat. Wa man shalal maghrib khalfa imam yusallil isya fa huwa mukhayyar. Atau kebalikannya ini, orang yang salat maghrib di belakang imam yang salat isya. Ini juga gambarannya kita yang tadi musafir juga barangkali ya. Dia datang ke masjid, imam itu salat isya.
sedangkan dia misalnya mau mengikuti imam tersebut, oh nanti setelah sholat maghrib baru dia sholat isya sendirian misalnya. Nah ini boleh. Dan apa yang dilakukan oleh seorang makmum, dia mukhayyar, dia silakan memilih dua pilihan ya. Wa imma ayyantazira hatta yalhaqahu al-imamu litasyahudi fayusallimu ba'dahu wa imma ayyanwiya al-infirada fayusallimu qablahu. Dia silakan memilih, dia menunggu sampai imamnya tasyahud lalu dia salam nanti. Ya, dia salam setelah imam, ya bersama imam dia salam, atau dia niat al-infirad bersendirian. Dia salam sebelum imam. Nah, jadi ini dua pilihan. Saya ulangi. Kalau imamnya salat maghrib sedangkan makmumnya salat isya, gampang tadi kan? Imamnya salam, kita tinggal nambah satu rakaat. Ini kalau imamnya salat isya sedangkan kita salat maghrib, kan berbeda rakaat. Ini sudah berbeda rakaat, kemudian beda juga niat. Namun pendapatnya boleh ini tadi. Nah ini dua pilihan. Boleh makmum ya ketika imam menambah satu rakaat, kan salatnya 4 rakaat imam, sedangkan makmum 3. Nah, ketika di rakaat yang ketiga makmum ini duduk. Dia duduk saja, duduk dalam kondisi tasyahud, dia menunggu imam. Nunggu imam 1 rakaat, dia nunggu saja. Nah, nanti sampai imam sudah dalam posisi tasyahud akhir, baru dia mengikuti imam, baru dia membaca tasyahud mengikuti imam ya. Imam salam, dia salam, boleh. Atau barangkali dia infirad, dia salam duluan. Dia infirad apa ini? Infirad ini dia bersendiri, dia keluar ya. Dia menyelesaikan sendiri ya. Imam berangkat 1 rakaat, dia langsung tasyahud akhir, kemudian dia salam. Ini boleh. Silakan dia ingin melakukan yang mana, maka ini boleh. Wallahu a'lam. Kalau seandainya imamnya tadi mungkin bacaannya agak pelan, bacanya agak pelan ya, rakaat keempat ini imamnya agak pelan, dan dia bisa menyelesaikan langsung gitu, barangkali dia masih bisa mengejar imam juga untuk sholat isyaknya dia. Bisa paham maksudnya? Nah, dia selesaikan sholat maghribnya. Kalau seandainya imam tadi masih lama berdirinya nanti dan dia masih bisa untuk rukuk bersama imam gitu, ngejar sampai imam bisa rukuk, berarti dia juga bisa untuk sholat isyaknya dia bersama imam, kalau memungkinkan untuk mengejar itu. Wallahu ta'ala. Wa misluhu law shalla al-isya khalfa man yusalli tarawih fa idza sallama al-imam min ar-rak'atain qama wa tabi ar-rak'atain al-baqiyatain. Contoh ini adalah orang yang salat isya di belakang orang yang salat tarawih. Ini mungkin terjadi di bulan Ramadan. Dia datang ke masjid terlambat, telat, imamnya sudah salat tarawih. Tidak perlu dia salat sendirian di belakang salat isya, langsung saja bergabung dengan imam yang imamnya salat tarawih. Gampang, imamnya nanti salam, dia tinggal nambah 2 rakaat. Insyaallah dia akan mendapatkan pahala berjamaah. Insyaallah ini pendapat yang kuat ya, boleh.
walaupun berbeda dari jenis salat, yang satu wajib, yang satunya sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian faedah yang ke-19, umumul hadis biman'i mukhalafatil ma'mum lil imam yashmalu an-niyah. Keumuman hadis ya melarang sebenarnya berbeda makmum dengan imam mencakup niat. Wala yajuzu ay yusalliya al-imam fardhah biman yusalli nafilah. Tidak boleh ya imam salat wajib dengan yang salat sunnah atau kebalikannya. Itu keumuman dari hadis-hadis yang ada. Lakin hadis Mu'adzin ibni Jabalin mukhassisun li hadzal hadis fi mas'alati ikhtilafin niyah. Akan tetapi hadisnya Mu'adz bin Jabal ya, hadisnya Mu'adz ini mentakhsis ya hadis yang menjelaskan tentang permasalahan perbedaannya niat. Karena Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya salat Isya, itu kan salat wajib yang dilakukan oleh Mu'adz bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia salat bersama Nabi, dia pulang ke kampungnya. Ya, lalu dia menjadi imam di sana. Nah, salat yang kedua yang dilakukan oleh Mu'adz adalah sunnah bagi dia. Bagi makmum yang lain wajib. Berarti di sini ada perbedaan niat. Imamnya salatnya sunnah, sedangkan makmumnya salat wajib. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih, mengkhususkan, mentaksis hadis-hadis yang umum tadi yang melarang perbedaan niat antara makmum dengan imam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang ke-20, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musabaqatul imam amdan faharamun bittifaqil a'immah ya. Mendahului imam dengan sengaja ini haram hukumnya dengan kesepakatan para a'immah, para imam-imam. Wala yajuz li ahadin ayyarka'a qabla imamih wala yarfa'u qablah wala yasjudu qablah ya. Maka tidak boleh bagi seorang makmum untuk rukuk sebelum imamnya, kemudian tidak boleh juga dia mengangkat dari rukuk sebelum imamnya, dan juga dia tidak boleh sujud sebelum imamnya. Dan ini hadis-hadisnya sudah masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Li'anal mu'tim tabi'un li imamihi, karena yang mengikuti, yang namanya mu'tim mengikuti, dia harus mengikuti imam. Wala yataqaddamu ala matbu'ihi, dia tidak boleh mendahului yang diikutinya. Adapun apakah salatnya batal ya ataukah tidak, di sini ada dua pendapat yang ma'ruf dari kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan batal kalau dia ya sengaja menyelisihi imamnya, apalagi sampai sudah ketinggalan misalnya rukun, sampai 2 rukun yang ditinggalkan dia terbelakang dari imamnya ya. Atau kalau dia mendahului sama juga, apalagi di sini mendahulinya dengan sengaja ya, maka ya salatnya di sini wallahu ta'ala batal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah tersampaikan tadi bahwa ya seorang makmum itu kewajibannya dia adalah mengikuti imam. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan berikutnya ada perbedaan pendapat para ulama tentang
posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah ini? Apakah dia harus persis seperti imamnya dalam posisi berdiri atau duduknya? Beliau mengatakan ajma'al a'immatu ala wujubil qiyam fi salatil fardi. Sepakat para imam wajibnya berdiri dalam salat wajib. Maka dalam istilah sebagian para ulama kita dengan termasuk rukun salat adalah berdiri ya, al-qiyam, berdiri betul ya. Wa ajma'u ala anna imamatal ajiz anil qiyam bil qadir alaihi la tasihu idza kana al imamu laisa imaman ratiban. Kemudian mereka sepakat juga para a'immah ini, imam yang tidak bisa berdiri tidak sah ya, atau berimam dengan imam yang tidak mampu berdiri itu tidak sah, sedangkan makmumnya mampu berdiri. Imamnya ini tidak mampu berdiri, dia duduk, maka tidak sah ini, kecuali kalau imam itu adalah imam rawatib, sebagaimana kita sampaikan kemarin. Ini ada khilaf para ulama kalau imamnya itu imam rawatib. Tapi kalau imamnya bukan imam rawatib, ya imam dipilih saja ketika itu, makmumnya berdiri semua sedangkan imamnya duduk, maka ini tidak boleh, tidak sah. Bahkan ada kesepakatan mereka nggak sah ini. Yang ada perbedaan ini kalau imamnya imam rawatib. Waqtalatu fi sihhati imamatil imam ar-ratibi al-marju'i zawalu illatihi idza shalla qa'idan bil ma'mumin al-qadirina 'alal qiyam. Yang mereka berbeda pendapat ini tentang keabsahan imam rawatib yang diharapkan kesembuhannya, yang diharapkan hilang sakitnya atau diharapkan kesembuhannya, dia salat dalam keadaan duduk mengimami dia dengan makmum yang mampu berdiri. Ini yang khilaf. Di antara mazhab yang membolehkannya adalah mazhab Imam Ahmad. Yaitu beramal dengan hadis ini ya. Yani beramal dengan hadis ini. Kemudian karena salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam infakat qadamuh, ya sakit kakinya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Kemudian para sahabat adalah orang yang mereka mampu salat dalam keadaan berdiri. Dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, ya menjelang kematiannya beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau pendapat daripada Imam Ahmad. Wallahu alam. Namun sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwa makmumnya pun ya duduk sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini tadi kan. Apabila imamnya kalian duduk, maka salatlah kalian duduk semua, walaupun makmumnya mampu berdiri, karena di sini imamnya adalah imam rawatib, dan imam rawatib ini adalah diharapkan dia kesembuhannya. Berbeda kalau nggak diharapkan lagi kesembuhannya. Gimana nggak diharapkan lagi kesembuhannya? Sakit parah, ya dia dipapah gitu ya. Untuk apa? Untuk menjadi imam. Ini sakitnya udah sakit yang
menahun, yang nggak diharapkan lagi kesembuhan, berarti ini nggak boleh. Ini berarti sakit yang sifatnya apa ini? Kalau yang diharapkan dia sembuh, bukan rian, sakit yang sifatnya kadang mendadak gitu kan. Nah, sakit yang sifatnya sementara lah. Ini kan Rasulullah contohnya beliau bengkak kakinya. Ini kan diharapkan ya, kalau kaki bengkak itu kan nanti dia kembali lagi gitu. Nah, wallahu alam, ini pendapat dari para ulama kita ya. Jadi sakit yang ada pada imam rawatib ini yang al-marju zawalu illatihi, yang diharapkan sembuhnya. Adapun pendapat dari mazhab al-Hanafiyah, annahu yasihu itida'u qa'imin biqa'idin, lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi jalisan wan nasu khalfahu qiyaman fi akhiri salatin salaha imaman ya. Adapun pendapat Imam Ahmad ya sah makmum yang berdiri mengikuti makmum imam yang duduk. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit menjelang wafatnya beliau ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, sedangkan para sahabat salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Ini dalam mazhab al-Hanafiyah ya. Dan inilah akhir salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjadi imam. Wallahu alam, beliau salatnya duduk sedangkan sahabatnya berdiri. Wadzaba Malik wa Syafi'i, adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan la tasihu imamatul ajiz anil qiyam bil qadir alaihi mutlaqan. Tidak sah keimamahan orang yang tidak mampu berdiri dengan makmum yang mampu berdiri secara mutlak. Apakah di sini imamnya imam rawatib ataukah bukan? Apakah diharapkan sembuhnya imam tadi ataukah tidak? Ini dalam mazhab Malik dan Syafi'i tidak boleh. Ya udahlah, berarti kalau dalam mazhab Syafi'i dan Imam Malik, kalau memang imam rawatib udah nggak bisa lagi berdiri, berarti dia ganti posisi jadi makmum. Ya, suruh yang lain yang sehat yang mampu berdiri untuk menjadi imam. Dalilnya mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu ala imamikum, jangan kalian menyelisihi imamnya kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Wallahu alam, ini tentang perbedaan posisi berdiri atau duduk antara imam dengan makmumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan barangkali prakteknya biasanya imam itu kalau memang dia sudah tidak mampu lagi berdiri, ini yang aglabiyahnya ya, dia menyuruh imam yang lain untuk mengambil posisi dia menjadi imam. Wallahu alam, ini barangkali aglabiyahnya, tapi berbeda dengan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya tidak ada barangkali sahabat yang berani untuk jadi imam ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di belakangnya, kecuali kalau dalam beberapa kondisi kalau nggak salah ya pernah terjadi, misalnya ketika Nabi sakit menyuruh Abu Bakar untuk mengimami ya. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ini jemaah yang bisa kita sampaikan dulu. Adapun hadis yang berikutnya ya insyaallah taala akan kita sampaikan nanti pada pertemuan selanjutnya, masih berkenaan dengan masalah ya salat berjamaah dan masalah yakni keimamahan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.